Dia nelpon temennya. Mereka ngobrol di telepon dan temennya nggak tahu kalau Yu Jong sedang memotong-motong tubuh Kang malam itu. Kalian tahu nggak, sebagian besar pelaku kasus pembunuhan selalu laki-laki, jarang wanita. Tapi nggak menutup kemungkinan. Kalau motif utama kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki akibat obsesi dan juga egonya, kebanyakan motif pelaku perempuan adalah karena hubungan. Di Korea Selatan, pelaku pembunuhan berjenis kelamin wanita masih sangat sedikit. Makanya, kasus yang bakal kita bahas kali ini menggemparkan Korea Selatan. Bukan cuman karena pelakunya, tapi karena motifnya dan juga cara sang pelaku mengeksekusi korban. Inilah kasus mengerikan yang terjadi di Pulau Jeju. Welcome to Ruang Gelap. Di Pulau Jeju, warganya sudah diwajibkan untuk melakukan pemisahan sampah. Jadi sampah yang bisa didaur ulang di mana, yang organik yang mana, semuanya ada tempatnya sendiri. Dan kalau misalnya kedapatan ada warga atau tenan yang membuang sampah sembarangan nggak sesuai dengan kotak sampah yang telah disediakan, maka bangunannya akan dikenakan denda. Makanya pihak bangunan sangat berhati-hati dan juga memantau banget sampah apa aja yang dibuang oleh para tenan. Siapa aja yang buang sampah, apa yang dibuang harus tahu. Karena kalau misalnya ada apa-apa, orang itu harus tanggung jawab. Makanya juga para tetangga suka cepu. Kalau misalnya mereka ngelihat ada tetangga yang nggak bisa buang sampah dengan benar, pasti langsung ditegur dan diajarin. Ini sebenarnya adalah hal yang baik banget dan mudah-mudahan bisa ditetapkan juga ya di Indonesia. Biar memudahkan pendaur ulangan sampah dan juga meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar kita. Di Pulau Jeju, hiduplah ya udah kayak dongeng. Anyway, di Pulau Jeju waktu itu tinggallah seorang wanita yang bernama Koh Yu Jong. Koh Yu Jong adalah anak sulung dari pasangan suami istri dan dia punya satu adik laki-laki. Awalnya keluarga Yu Jong enggak kaya, tapi begitu bisnis kapal dan mobil sewaan ayahnya mulai naik daun, ekonomi keluarganya makin membaik sampai mereka jadi orang kaya. Sebenarnya ini adalah kabar baik ya, keluarga yang tadinya biasa-biasa aja bisa jadi keluarga yang sejahtera. Tapi bagi Yu Jong ini adalah sebuah kutukan. Kenapa? Karena ayahnya yang awalnya setia, begitu punya banyak uang, malah mencari wanita baru, menceraikan ibu kandungnya, dan menikah lagi dengan seorang wanita yang jauh lebih muda. Yu Jong dan adik laki-lakinya benci banget dengan ayahnya dan ibu tiri mereka. Tapi mereka nggak bisa membantah sang ayah. Ayahnya juga cuek aja. Kalau misalnya anak-anaknya ngambek, ayahnya diem aja. Dan selama ayahnya di luar kerja, yang di rumah kan cuma Yu Jong sama adiknya dan juga ibu tirinya ya. Yu Jong dan adik laki-lakinya ini sering banget ngebully ibu tiri mereka. Misalnya, kalau makan suka bilang nggak enak. Atau kadang-kadang sengaja memecahkan piring, gelas, terus kayak, oh nggak sengaja, maaf ya, biar ibu tirinya yang beresin. Sebenarnya ayah mereka mungkin sadar ya, kalau anak-anaknya memperlakukan istri barunya dengan cara yang sangat tidak baik. Tapi ayahnya diem aja. Terus nggak tahu juga ibu tiri mereka tuh sebenarnya jahat atau enggak. Ya sebenarnya pelakor ya, cuman maksudnya apakah ibu tiri mereka juga melakukan penyiksaan? Nggak ada beritanya. Yang jelas, hampir setiap hari di rumah ini tidak ada yang namanya kenyamanan. Yu Jong selalu bertingkah angkuh, arogan. Seluruh keinginannya harus dituruti. Gak ada yang boleh melawan kata-kata dia. Pokoknya tipe perempuan yang sangat vokal dan juga gak takut. Tapi itu kalau di rumah. Di kampusnya, Yu Jong terkenal sebagai ibu peri. Mahasiswi yang sangat cantik, kaya raya, dan baik hati. Yu Jong bahkan bergabung dengan organisasi-organisasi filantropis atau organisasi-organisasi orang yang suka mendonorkan uang-uang atau menjadi sukarelawan di acara-acara kemasyarakatan atau sosial. Jadi di mata orang, Yu Jong sempurna banget. Cantik luar dalam gak kekurangan satu hal pun. Dan suatu hari di sebuah acara kampus, waktu Yu Jong berusia 26 tahun, dia dikenalkan dengan seorang pria bernama Kang yang juga berusia 26 tahun. Mirip kayak Yu Jong, Kang sangat tampan. Dia juga kaya.
Kang tersentuh dengan kebaikan hati Yujong yang suka menyisihkan uang jajannya untuk orang-orang yang membutuhkan. Yujong kelihatan sederhana, cantik apa adanya, dan juga sangat lembut dan baik hati. Akhirnya mereka berdua pacaran. Kang membawa Yujong ke acara perkemahan untuk dikenalkan dengan teman-temannya. Dan waktu itu Kang bilang ke teman-temannya, aku beruntung banget bisa ketemu dengan wanita kayak Yujong. Ini wanita sempurna banget. Waktu itu Kang belum tahu apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Hubungan Kang dan Yujong sangat-sangat harmonis. Setiap kali Yujong pulang malam, Kang gak pernah telat jemput. Selalu diprioritaskan. Keharmonisan hubungan mereka bertahan sampai 6 tahun. Dan karena udah pacaran lama banget, begitu lulus kuliah mereka memutuskan untuk menikah. Semenjak Kang dan Yujong mengikat janji setia, Yujong berubah total. Awalnya, kehidupan mereka normal-normal aja. Mereka pindah ke sebuah rumah sederhana, dan Kang, karena dia sangat suka belajar, memutuskan untuk lanjut S2. Cuman ternyata setelah pasangan ini menikah, masing-masing orang tua mereka memutuskan untuk tidak mencampuri urusan finansial mereka. Dalam artian, orang tua mereka enggak akan membiayai kehidupan mereka. Masalahnya, Kang dan Yujong biasa hidup dalam kemewahan, apalagi Yujong. So, begitu papanya Yujong bilang, ya udah kamu kan udah punya suami ya, papa nggak bakal biayain kamu lagi. Yujong mulai minta uang ke Kang, dan Yujong nggak mau menurunkan standar kehidupannya. Yujong udah biasa hidup enak, uangnya tidak terbatas, sedangkan Kang ngelanjutin kuliah S2. Keluarga Kang juga sama. Mereka bilang, kan kamu udah nikah, istri kamu tanggungan kamu. Jadi Kang terpaksa kerja part-time kalau lagi nggak kuliah untuk mensupport kehidupannya dan Yujong. Awalnya Kang merasa ini bukanlah hal yang berat. Yujong adalah orang yang sederhana dan juga sangat hati-hati dengan uang. Tapi rupanya Yujong yang dia nikahi beda dengan Yujong yang pernah menjadi pacarnya. Yujong jauh dari kata sederhana dan enggak pernah peduli dengan kehidupan orang lain. Kang sampai mikir, ini aku nikah dengan orang yang sama atau bukan sih? Dia merasa tidak mengenali Yujong sama sekali. Kemana Yujong yang dia kenal selama 6 tahun sebelumnya? Bener-bener enggak ada sisa. Bener-bener kayak orang lain. Yujong kerjaannya setiap hari cuman rebahan, marah-marah, dan gak mau ngurus rumah. Ya, aku di rumah dulu gak pernah ngapa-ngapain. Kalau mau ada yang beres-beres ya sewa aja ART. Jadi Kang ngalah. Dia belum bisa membayar gaji ART, jadi dia yang mengurusi urusan rumah. Kang pernah berusaha membujuk Yujong, tapi justru yang marah malah Yujong, bukan Kang. Gak lama setelah menikah, Yujong hamil, lalu melahirkan bayi laki-laki. Kalau bayi mereka nangis, butuh sesuatu, yang harus gerak Kang. Yujong kadang-kadang males ngurusin bayinya sendiri. Mulailah timbul pertengkaran antara Yujong dan Kang setiap hari. Dan suatu hari, Yujong kesal. Dia marah sampai dia lempar abu rokok ke wajah Kang. Abunya masuk ke dalam mata Kang, terbakar. Kang langsung lari ke rumah sakit dan dokter nanya, kok bisa mata kamu kemasukan abu? Di rumah sakit, Kang menutupi kejadian ini. Dia bilang, oh iya nggak sengaja kemarin waktu ngerokok tuh kemasuk. Cuman waktu teman-teman Kang berusaha untuk menggali informasi lebih lanjut, Kang jujur. Iya nih, Yujong yang ngelempar abu. Teman-teman Kang bingung, tapi mereka cuma bisa bilang, ih kok bisa ya kamu selama 6 tahun ini nggak tahu Yujong kayak gitu. Jadi pada akhirnya Kang nyalahin dirinya sendiri. Kang mulai menyesali pernikahannya dengan Yujong. Tapi Kang sayang banget dengan anaknya. Dan Yujong tahu, dia bebas ngapain aja, Kang gak bakal ninggalin dia. Karena Kang sayang banget dengan anaknya. Gak lama dari insiden abu, Kang dan Yujong berantem lagi. Yujong yang emosi teriak-teriak, ngambil bayi mereka, terus ngambil pisau di dapur, dan jalan ke balkon. Yujong bilang, ya udah kita mati sama-sama. Aku bisa langsung lompat dengan anak kita dari balkon. Ini kan yang kamu mau? Kang ketakutan setengah mati. Dia takut banget Yujong bakal lompat atau ngebuang anaknya dari balkon. Kang langsung berlutut. Dia minta maaf. Dia memohon, please, 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 kita jangan berantem lagi, aku yang salah. Please bawa anak kita masuk ke dalam rumah. Yujong senyum, dia merasa menang. Padahal di detik itu juga, Kang tahu dia nggak bisa ngejalanin hubungan pernikahan kayak gini. Kang langsung menelpon pengacara, dia ingin mengurus gugatan cerai. Waktu itu anak mereka sudah berumur 2 tahun. Yujong yang lagi santai-santai dan rebahan menerima dokumen amplop coklat. Waktu dibaca oleh Yujong, dia langsung teriak. Dia nggak terima.
Tapi dia merasa egonya sudah terluka. Jadi Yujong melaporkan Kang balik ke pengadilan. Yujong bilang, Kang setiap hari mabuk-mabukan, gak pernah menafkahi dengan cukup, dan gak pernah peduli dengan anak mereka. Sedangkan Kang menyatakan alasan dia ingin cerai karena Yujong melakukan kekerasan. Terjadilah perdebatan di pengadilan. Sebetulnya ini cukup mirip dengan kasus Johnny Depp dan Amber Heard. Dan dalam kasus ini, Kang dinyatakan bersalah. Kang dianggap tidak bisa menafkahi secara lahir dan batin, sehingga hak asuh anak mereka jatuh ke tangan Yujong. Tapi di pengadilan mereka sepakat selama Kang membayar uang alimoni dan juga support untuk anak mereka, Kang diperbolehkan untuk datang menjenguk anak setiap 3 kali dalam sebulan atau 1 kali dalam seminggu. Jujur gue agak lupa. Yang jelas mereka setuju Kang boleh menjenguk anaknya. Tapi ternyata meskipun Kang sudah memenuhi hak dan kewajibannya setiap bulan, Yujong selalu punya alasan. Kalau Kang datang ke rumah mau jenguk anak mereka, Yujong bilang, oh lagi tidur, udah kamu pulang aja, nanti deh kalau dia bangun aku telepon. Tapi Yujong gak pernah nelpon. Kang datang lagi, oh anak kita lagi di rumah ibuku, nanti ya kapan-kapan kamu datang lagi aja ke sini. Setiap kali Kang datang, dia nggak pernah bisa ketemu dengan anaknya. Kang sebenarnya sedih, dia kesel, tapi dia bingung juga harus berbuat apa. Kang sering curhat ke orang tua dan juga kakaknya, dia merasa frustasi. Tapi Kang bilang dia akan terus berusaha untuk meluluhkan hati Yujong, supaya suatu hari Yujong akan memaafkannya dan mempersilahkan dia bertemu dengan anak mereka. Setahun setelah bercerai dengan Kang, Yujong menikah lagi dengan pria lain. Semenjak Yujong menikah lagi, anaknya dititipin ke orang tuanya. Yujong bilang, oh suamiku nggak mau ngasuh anak, jadi ya udah ya, anak aku ibu dan bapak aja yang ngasuh. Tapi Yujong nggak ngomong ke Kang, sengaja dia nggak mau mempertemukan Kang dengan anak mereka. Di sisi lain, Kang nggak tahu, tiap bulan dia masih datang menanyai anak mereka, minta untuk ketemuan, tapi selalu nggak dibolehin. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, waktu anaknya sudah berusia 4 tahun, pada tanggal 10 Mei 2019, Kang nelpon lagi. Sudah 2 tahun aku nggak ketemu dengan anak kita. Please, aku pengen ketemu, aku kangen banget. Entah Yujong lagi baik hati atau gimana, dia jawab, oh ya udah kalau gitu kita ketemuan ya. Nanti aku datang ke Jeju, kamu boleh ketemu dengan anak kita. Kang seneng banget, dia nelponin ibunya, bapaknya, kakaknya. Akhirnya usaha aku berhasil. Setelah 2 tahun ini akhirnya aku bakal ketemu dengan anakku. Kira-kira anakku gimana ya sekarang? Aku beli apa ya hadiah buat dia? Baju kali ya? Atau mainan? Nanti aku ajak kemana ya? Kang excited banget. Dia nggak pernah berhenti ngomongin soal hari pertemuan dia dengan anaknya. Dia ngitung hari di kalender akhirnya. Dan kita bisa bayangin lah ya, seberapa kangennya Kang setelah 2 tahun nggak ketemu dengan anaknya. Kang dan Yujong janjian untuk ketemu di tanggal 25 Mei 2019. Dan sebelum hari pertemuan, di tanggal 17 Mei, Yujong duduk di depan komputernya. Dia buka internet. Resep cara memasak sup daging. Bahan kimia untuk menghancurkan tulang sapi. Terus Yujong nelpon Kang. Halo Kang, iya tanggal 25 Mei kita bakal ketemu kan ya? Habis kita jalan-jalan, kamu pulang ke rumah yang aku sewa dulu ya. Aku mau masakin sup daging buat kita makan malam bareng. Ajakan ini disambut oleh Kang dengan sangat baik. Kang seneng banget. Akhirnya mereka bertiga bisa makan lagi satu meja sebagai keluarga. Kang juga pengen anaknya merasakan kehidupan keluarga seperti layaknya anak-anak lainnya. Besoknya di tanggal 18 Mei 2019, Yujong pergi ke supermarket. Dia beli seluruh bumbu, racikan, bahan masakan untuk membuat sup daging khusus untuk menyambut makan malam bersama Kang. Sebelum pulang ke rumah, Yujong sempat mampir ke apotek untuk membeli obat tidur. Setelah semua persiapan siap, di tanggal 20 Mei, Yujong nelpon Kang lagi untuk mengkonfirmasi bahwa di tanggal 25 Mei, Yujong bakal mendarat di Jeju. Semua akomodasi sudah disiapkan, Kang tinggal duduk manis aja. Di tanggal 25 Mei 2019, dengan hati yang sangat senang, Kang mengendarai mobil menuju Pulau Jeju. Enggak sabar bertemu dengan satu-satunya anak tercintanya yang sudah 2 tahun dia rindukan. Begitu sampai di lokasi, Yujong baik banget. Yujong yang dulunya pemarah, yang katanya belum bisa memaafkan Kang, sudah berubah drastis. Kang lega. Akhirnya
hubungan antara dia dan Yujong sudah membaik. Kang langsung meluk anaknya dan ngerasa ini tuh kayak mimpi. Sepanjang perjalanan, Kang gak berhenti ngechat ke keluarganya, kasih tahu ayahnya, iya nih kita lagi jalan ke sini. Ini nih anakku udah usia 4 tahun. Kakaknya juga diteleponin terus oleh Kang. Seluruh anggota keluarga Kang ngerasa bahagia dan lega. Akhirnya usaha Kang berhasil juga. Kang, Yujong, dan anak mereka pergi ke amusement park, taman bermain. Seharian penuh mereka menghabiskan waktu bersenang-senang bersama. Sampai akhirnya mereka pulang ke rumah sewaan Yujong. Kang makan dengan lahap sampai dia ngerasa ngantuk. Yujong bilang, oh kalau kamu ngantuk ya udah kamu tidur di kamar aja. Bahaya loh malam-malam nyetir, ngantuk lagi. Kang setuju. Begitu Kang masuk ke dalam kamar dan tidur dengan pulas, Yujong masuk. Di tangannya sudah ada pisau. Tanpa ragu sama sekali, Yujong menikam Kang sebanyak 35-40 kali. Nyawa Kang tidak tertolong. Setelah memastikan Kang meninggal, Yujong mengambil gergaji kayu. Entah untuk menciptakan alibi atau memang karena Yujong gabut, dia nelpon temennya. Mereka ngobrol di telepon dan temennya nggak tahu kalau Yujong sedang memotong-motong tubuh Kang malam itu. Yujong merasa daging yang sudah dia potong kalau dibuang sembarangan bisa berbahaya. Apalagi ada bau busuk yang takutnya menarik perhatian warga sekitar. Makanya Yujong sudah menyiapkan kuali besar untuk merebus semua daging Kang. Tujuannya untuk menghilangkan aroma. Setelah selesai, Yujong mengambil kantong plastik besar di mana di situ dia taruh seluruh tulang belulang dan juga daging yang sudah direbus. Malam itu, dari rekaman CCTV di luar rumah sewaan Yujong, terlihat rekaman Yujong, Kang, dan anak mereka masuk ke dalam rumah. Tapi Kang tidak pernah keluar lagi. Justru yang keluar dari rumah ini adalah Yujong dengan 3 kantong plastik besar. Besoknya, Yujong balik ke kota asalnya. Dan semenjak itu, Kang menghilang. Di hari pertama waktu Kang tidak bisa dihubungi, keluarganya sempat curiga, khawatir, tapi masih berusaha positive thinking. Mungkin Kang dan Yujong masih merencanakan sesuatu. Waktu itu mereka sudah ngelapor ke polisi dan polisi bilang kayaknya Kang ini rujuk deh sama mantan istrinya, cuma belum berani ngomong, dia malu. Makanya memutuskan untuk menghilang dulu. Tapi keluarganya agak bingung. Kang biasanya setiap hari tuh ada kabar. Tapi kenapa semenjak ketemu dengan mantan istrinya, Kang menghilang? Sebenarnya Kang sempat ngirim pesan. Tulisannya, aku sudah selesai makan malam bersama Yujong. Malam ini aku bakal ke perpustakaan untuk lanjut belajar. Tapi masalahnya, menurut data rekaman dan juga CCTV di perpustakaan yang dituju oleh Kang, malam itu Kang nggak pernah ke sana. Polisi masih menanggapi laporan ini dengan santai. Tapi waktu mobil Kang ditemukan antah berantah dalam keadaan terbengkalai, polisi langsung tahu pasti ada hal yang buruk terjadi pada Kang. Dan seperti biasa, hampir semua kejahatan selalu dilakukan oleh orang terdekat korban. Jadi orang pertama yang menjadi saksi dalam kasus hilangnya Kang adalah Yujong, sang mantan istri dan juga orang terakhir yang bertemu dengan Kang sebelum menghilang. Yang paling mengganggu perasaan keluarga Kang, waktu mereka memutar CCTV dan melihat Yujong membawa 3 kantong plastik hitam yang besar. Dan kenyataan bahwa Kang gak pernah keluar dari rumah itu, padahal kondisi rumah sudah dalam keadaan kosong, bener-bener disturbing banget. Mikirinnya aja gak sanggup. Begitu polisi menelpon Yujong, halo Yujong, ini dari pihak kepolisian. Apakah saudari tahu letak keberadaan Kang saat ini? Yujong bingung. Oh, apa nih Pak? Ini soal kasus pelecehan seksual Kang ya? Polisi bingung, kasus pelecehan seksual apa? Oh iya, jadi waktu itu aku ketemu sama Kang beberapa hari yang lalu. Nah, aku kan masakin makan malam tuh. Kang tiba-tiba mau memperkaos aku. Jadi aku langsung lari. Sekarang rupanya Kang hilang. Jangan-jangan Kang takut kali, soalnya aku ancam bakal aduin ke polisi. Emang hilangnya udah berapa hari? Di sini polisi bingung, kok tiba-tiba ada pelecehan seksual? Padahal Yujong sendiri nggak pernah ngelapor ke polisi. Keluarga Kang yang mendengar hal ini langsung marah. Mereka nggak percaya. Kang orangnya baik hati banget. Nggak mungkin Kang berani melakukan perbuatan sekejam itu. Tapi bagi polisi, ini adalah hal yang mungkin terjadi. Polisi bilang, Pak, Bu, kita udah berusaha nyari keberadaan Kang, tapi untuk sekarang kita nggak bisa proses laporannya. Soalnya nggak ada bukti-bukti yang menunjukkan Kang hilang atau Kang menjadi korban kejahatan. Kita nggak bisa memproses lebih lanjut.
Tunggu aja, mudah-mudahan Kang bakal segera pulang. Nah, keluarga Kang nggak bisa nerima nih. Nah, keluarga Kang berusaha untuk memutar otak. Gimana ya cara supaya polisi mau mencari Kang sampai dapet? Muncullah ide. Mereka datang ke kantor polisi dan bohong. Sebenarnya gini Pak Polisi, Kang ini dari dulu punya keinginan untuk mengambil nyawanya sendiri. Kami takut Kang melarikan diri dan membahayakan dirinya sendiri. Ayolah Pak Polisi, cari dia. Jangan sampai anak kami meninggal. Mendengar laporan ini, polisi punya alasan kuat untuk menemukan Kang. Jadi dilakukanlah pencarian besar-besaran. Nah, rumah Airbnb yang disewa oleh Yu Jong yang menjadi tempat terakhir Kang terlihat dan terekam CCTV diperiksa oleh polisi. Mereka mau ngeliat, coba deh kita tes luminol. Kita lihat apakah ada bekas darah di rumah ini atau enggak. Dibawalah cairan luminol dan ditumpahkan ke bagian-bagian rumah. Hasilnya, ruangan bercahaya dari dinding, lantai, sampai langit-langit. Luminolnya bereaksi, yang berarti ada banyak darah di dalam rumah itu. Dengan penemuan ini, polisi langsung bisa menyimpulkan sesuatu yang sangat buruk sudah terjadi pada Kang. Untuk menjalankan investigasi lebih lanjut, polisi mendatangi rumah Yu Jong dan langsung melakukan penangkapan. Yu Jong kelihatan tenang dan dia bilang ke suami barunya, "Kamu jangan khawatir, aku nggak melakukan hal-hal bodoh. Aku cuman saksi. Kamu tenang ya." Dan suami barunya percaya. Yu Jong dibawa ke kantor polisi, diinterogasi, tapi dia tidak mengaku dan bilang nggak ada hubungan sama sekali dengan kasus menghilangnya Kang. Cuman, polisi enggak bodoh. Mereka sudah mengumpulkan beberapa bukti yang menunjukkan bahwa dari riwayat pencarian internet Yu Jong, ada banyak hal-hal yang aneh. Misalnya, alat kimia yang bisa menghancurkan tulang, obat tidur apa yang paling ampuh. Dan juga polisi menemukan bukti bahwa sebelum Yu Jong bertemu dengan Kang, Yu Jong membeli obat tidur dalam jumlah yang sangat banyak. Yu Jong juga ketahuan telah membeli pisau, gergaji, sarung tangan, pemutih, serta bahan cucian lainnya di pasar swalayan. Dengan semua bukti-bukti ini, Yu Jong yang awalnya hanya dinyatakan sebagai saksi, sekarang statusnya berubah menjadi tersangka. Karena merasa tersudutkan, Yu Jong akhirnya mengaku, "Iya benar, aku menghabisi nyawa Kang. Tapi karena aku ingin melindungi diriku sendiri. Kang mau memperkaos aku. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Aku lagi megang pisau, jadi ya udah aku tikam. Terus aku panik. Aku nggak tahu harus aku apain. Ya udah, jadi aku potong-potong terus aku rebus dan aku buang." Yu Jong kira polisi bakal percaya. Padahal enggak. Bahkan suami barunya yang tadinya percaya dengan Yu Jong juga malah jadi curiga. Suami barunya takut dan langsung menceraikan Yu Jong. Dan saat diadili di pengadilan pada November 2020, Yu Jong divonis mendapatkan hukuman seumur hidup di penjara. Waktu membaca riwayat hidup Yu Jong, polisi juga menemukan sesuatu yang aneh. Rupanya Yu Jong sempat punya anak sebelum menikah dengan Kang. Yang berarti sebelum Yu Jong menikah dengan Kang, rupanya Yu Jong pernah punya anak tiri. Tapi informasi tentang anak tirinya ini tidak banyak. Gua nggak tahu apakah anak tiri dari laki-laki lain atau gimana. Yang jelas, anak tiri ini meninggal dunia secara tidak wajar. Dan rupanya polisi berhasil membuktikan bahwa sang anak tiri enggak meninggal secara alami, melainkan dihabisi oleh Yu Jong. Jadi Kang bukanlah korban pertamanya. Selama di pengadilan, keluarga Kang memohon pada Yu Jong, kalau kamu merasa bersalah, ingin menebus dosa kamu dengan Kang, tolong tunjukin ke kami di mana kamu membuang jenazah Kang. Karena jenazah Kang belum ditemukan, tapi Yu Jong enggak mau jawab. Menurut hasil rekaman CCTV yang berhasil dikumpulkan oleh polisi, Yu Jong terekam berada di beberapa daerah perairan di sekitar Jeju, sedang membuang sesuatu yang ada di dalam kantong plastik. Polisi yakin jenazah Kang yang sudah dipotong-potong disebar ke banyak tempat, dibuang ke laut lepas. Sehingga keluarga nggak punya kesempatan untuk menguburkan Kang atau mengkremasi Kang seperti jenazah orang-orang lainnya. Banyak orang yang nggak percaya Ko Yu Jong yang dikenal sebagai ibu peri di kampusnya ternyata seorang psikopat dan pembunuh. Memang ya, don't judge a book by its cover. Dan yang paling ngeri menurut gue dari kasus ini, kok bisa Yu Jong menyembunyikan sifat aslinya selama 6 tahun tanpa disadari oleh satu orang pun, kecuali orang di rumahnya. Gimana guys, pernah nggak kalian ketemu dengan orang yang awalnya kalian kira baik banget, rupanya jauh lebih jahat dari orang jahat yang pernah kalian dengar? Manusia memang makhluk yang sangat mengerikan kalau jahat.
Sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Kalau kalian suka dengan video-video Ruang Gelap, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gua di sini. And I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much atas semua support dan kebaikan kalian semua. Lebih dan kurang gua mohon maaf, and I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.